Hey guys, balik lagi sama kita dan kita mau update lagi kondisi Conan hari ini. Jadi setelah ketemu dokter kemarin, basically Conan getting better. Dokternya kelihatannya lumayan happy, kelihatannya. Gue lumayan bisa lihat lah dia lumayan getting better. Jadi waktu tengah minggu itu apa minggu lalu kan bilirubinnya naik, ya kan? Bilirubinnya naik. Jadi kita agak khawatir karena obatnya itu ya nggak tahu ya keras apa nggak. Jadi kita takutnya itu karena efek obatnya juga gitu. Jadi kayak tadinya kan koran udah makin turun, terus stuck makanya dikasih obat ini. Tapi tiba-tiba udah dikasih 2 kali pertama turun, yang ketiga dia naik. Yang ketiga kali dikasih, jadi kita takut efek samping obatnya gitu karena kebanyakan obat, padahal obat ini ya fungsinya untuk nurunin fungsi hatinya itu gitu kan, ini malah fungsi hatinya naik. Ya udah, tapi menurut dokter Enggak sih, itu nurunin GVSD-nya karena GVSD itu salah satunya bikin fungsi hati naik. tapi menurut dokternya itu dia naik segitu masih oke gitu. Jadi ya udah tetap treatment yang tadinya 3 kali jadi 4 kali. Nah yang kemarinnya yang keempat, waktu hari Selasa lalu yang keempat, terus hari Sabtunya ketemu lagi, hari Jumatnya kita cek fungsi hatinya semua Sama, menurun. enggak semua. Jadi ada Ada yang yang naik 1, yang 3 turun. pokoknya Iya, masih tapi consider sama lah. penurunan lah dibanding sebelumnya kan, soalnya melonjak gitu. Jadi ya itulah mungkin kenapa dokternya senang. Ya, basically setelah satu set si obat ini 4 kali, gue googling sih obat ini efeknya baru bisa kelihatan setelah 6 minggu. Jadi masih punya 1-2 minggu lagi untuk lihat hasilnya. Nah, meanwhile kelihatan nggak tahu sih, cuman kadang-kadang Kadang-kadang korannya tricky kalau kita lihat. Kadang-kadang waktu hari Sabtu gue rasa matanya lebih lebih putih. clear, tapi sekarang kayaknya balik lagi, entahlah. Secara data sih masih sama-sama aja, masih sama-sama tinggi gitu loh, cuman ya begitulah. Overall dia getting better, makan stabil, Makan stabil, tapi kita udah mulai mencoba-coba menambahkan menu-menu baru, dan barang-barang baru, makanan baru, misalnya tepung. Pokoknya yang tetap nggak, yang seharusnya memang tidak pernah ada orang yang alergi istilahnya gitu. Misalnya kayak orang kan nggak pernah alergi karena apel, misalnya jarang banget, hampir nggak pernah ada gitu. Jadi kita cobain yang kayak gitu-gitu, tapi kita belum cobain apel sih, buah kan soalnya dia nggak boleh. Jadi kita cobain kemarin kentang, oke. Terus kita cobain brokoli chips ya, brokoli chips. Oke. brokoli chips. Jadi di sini ada snack yang anti alergi gitu-gitu, di sini lumayan banyak. Jadi ada untungnya juga sih kita di sini. Jadi pilihan untuk snacknya tuh yang sehat, nggak susah carinya gitu. Habis baterai, ya udah. Baik yang buat misalnya orang pada umumnya alergi gitu, dan sekarang konon bentuknya lagi alergi gini, masih aman gitu, dan carinya nggak susah. Kayak di 7-Eleven aja ada. Jadi kemarin dedinya beliin Apa, pisang brokoli. dan brokoli. Brokolinya jadi brokoli kayak brokoli di oven gitu lah, pokoknya brokoli kering, jadi brokolinya garing. Dia makan itu. Terus hari ini coba makan pisang. Kalau donat kan dari minggu lalu udah sempet cobain tuh tepung. Donat kentang tapi Pakai tepung dikit, kayak donat campur tepung lah, cuman nggak pakai ragi. Dan it's okay karena masih bisa makan donat ya. dan kita ngomong rada pelan-pelan karena Kristal lagi tidur di sebelah. Kalau dia bangun bisa malapetaka, nggak bisa bikin Berisik. dengan tenang dan berisik. Terus apa lagi ya? Kita udah mulai bosan lagi di sini setelah kemarin dengan sukacita semangat pulang dari rumah sakit. Sekarang udah mulai bosan lagi karena sehari-hari masih gitu aja. Basically masih sama, soalnya bolak-balik ke rumah sakit. Gua setiap Selasa, Jumat, Sabtu udah pasti ke rumah sakit, dan setiap kali ke rumah sakit kira-kira buang 1 iPhone buat rumah sakit. Jadi seminggu kurang lebih 2-3 iPhone harga rumah sakitnya. 2-3 iPhone terbaru. Gitu. Dan masih belum jelas kita ke depannya gimana, karena di sini kan ceritanya masih lockdown, dan di Indonesia kita bukan masih lockdown. nggak. Di sini udah nggak lockdown.
Airportnya masih lockdown. Jakarta please getting better dong, karena info terakhir nih so far since Indonesia masih red zone, dari dan ke Indonesia tuh masih restricted. Jadi dari Thailand, maksudnya dari negara Thailand ini bakalan buka bandara di awal bulan Juli. Rencananya, Rencananya. kalau belum ada perubahan. Tapi khusus untuk negara-negara yang COVID-nya terkontrol. Seperti Korea Selatan, Vietnam, terus Australia, dan Indonesia tidak termasuk sayangnya. Kalau misalnya mau ke sini bisa, tapi selain bawa surat rumah sakit, nyampe sini harus karantina 14 hari dan harus punya asuransi dengan pertanggungan sekitar 1 M kalau nggak salah syaratnya. Jadi kalau nggak punya itu nggak boleh ke sini. Sebenarnya ada wacana dibuka untuk bisnis, pelaku bisnis dan pasien. Jadi untuk perawatan lah, untuk medical reason. Nah, cuman ya itu masalahnya itu kalau nyampe sini bisa karantina 14 hari, surat keterangan bebas COVID dan asuransi yang sebesar 1 M minimal. Waktu kita kesini tuh nggak perlu ada itu kan. Awal Desember aja, awal tahun ini aja masih enggak. Jadi entah sampai kapan ini berlangsung. Ya, dan ini rasanya nggak memungkinkan kita untuk balik gitu loh. Balik dalam waktu dekat. Kayak seandainya Conan bisa pulang pun kita nggak akan balik dulu, karena kalau ada apa-apa di Indo kita nggak bisa balik ke sini lagi. Indonesia belum bisa ditanganin, mereka bisa menangani Conan. Iya, mereka pasti akan bingung karena salah satu contohnya kondisi darah yang lagi sedang berubah. Jadi Conan kan darahnya berubah dari O jadi A karena stem cell-nya diganti kan, dan donornya si Michelle juga darahnya A, Conan tadinya O. Jadi selama setahun ke depan kira-kira 1-2 tahun ke depan darahnya akan berubah tuh dari O jadi A. Nah, kalau dicek yang nggak tahu historinya dan nggak pernah nanganin ini, mereka pasti akan bingung, rumah sakit Indo pasti bingung gitu loh. Dan di Jakarta juga nggak ada platelet terpisah kayak di sini lagi. Masa sih? Ada, kalau trombosit mereka pakai kantong darah merah biasa setahu aku. Belum pernah sih. Ya, kayak orang misalnya kayak orang lagi DB. Itu pasti kantongnya yang darah merah. Oh ya? Kan yang turun kan trombosit. Setahu aku sih gitu ya. Setahu aku. Bener gak? Di Indonesia tuh nggak bisa transfusi trombosit doang. Trombosit Jadi kalau di sini trombositnya itu khusus trombosit tok. Warnanya putih ya, warnanya kayak putih kuning gitu. Kalau di Jakarta setahu aku sih nggak, tetap darah merah biasa, setahu aku ya. Kalau di sini tuh ada begitu, dan itu khusus yang kayak misalnya pasien kayak habis BMT gini, dia ada dari misalnya darahnya kayak gini, Conan O nanti jadi A, itu ada infonya tentang kantong ini isinya bisa dari O ke A gitu. Enggak, jadi kalau transfusi darah merah tetap O, transfusi darah putihnya A, trombositnya itu A gitu. Nah, nggak tahu deh di Indo seberapa bisa menghandle ini gitu loh. Yang pasti ketika kita balik, kita kemungkinan besar nggak bisa balik ke sini. Jadi rasanya kita nggak akan balik dulu sampai benar-benar bisa aman lah secara traveling tuh masih udah aman. Dan tadinya kan gue planning kalau misalnya Conan udah lebih stabil, gue bisa pulang untuk mikirin kerjaan, cari kerjaan lagi. Karena gue di sini udah setahun dan udah banyak ninggalin kerjaan dan nggak tahu bisa seberapa catch up lagi. Rencananya kalau nggak ada COVID bisa setelah Conan lumayan stabil bisa balik dan bisa kerja seperti biasa dan bolak-balik gitu loh. Di sana aja nggak ada kerjaan. Iya, teman-teman di tempat kerja gue yang dulu di Cameo, kita semua masih struggle gitu loh. Di Indo untuk pulih dari ini, terutama di dunia kreatif dan entertainment tuh agak-agak susah gitu kan.
Gitu. Jadi basically kita have no idea what to do selain di sini. Jadi so far income kita dari YouTube. Dari YouTube aja. Oh ya, sekalian ini deh info. Sebelumnya kan kita mention waktu bulan apa tuh? Pertama-tama yang kita cerita tentang AdSense, kita kan gue nggak pernah mengharapkan duit dari AdSense dari dulu ya. Along the way sampai sekarang ternyata lumayan, ternyata ada pertumbuhan lah dari sebelumnya kita cuman berapa 20. Pokoknya gue pernah share di video bulan Maret tentang income kita dari YouTube dan sekarang bulan ini sudah per bulannya sekitar $300, 320, 330. Which is ada pertumbuhan. Thank you buat kalian yang nonton dan terutama yang gak skip iklan. Thank you banget. Hopefully itu bisa nambah terus ya. Gue nggak tahu seberapa banyak dan karena kita nggak tahu seberapa lama lagi kita di sini dan belum tahu mau ngapain aja. Dan kita juga bingung mau videoin apa aja. Kita nggak boleh keluar juga. Maksudnya nggak boleh sering-sering keluar karena jadi maksudnya waktu nggak ada COVID pun memang kondisi steril Conan yang harus ini memang mengharuskan kita sebagai keluarga untuk tidak keluar rumah sering-sering. Itu waktu nggak ada COVID. Nah, apalagi sekarang ada COVID, jadi makin dilarang untuk keluar-keluar dari dokternya gitu. Jadi kita memang nggak bisa kemana-mana. Bener-bener kalau keluar ya cuman ke pasar atau ke supermarket ya paling sekali kayak kemarin lah ya cari Kristal kado ulang tahun itu kan special occasion gitu dan Conan juga mau ulang tahun akhir bulan ini. Masalahnya kalau Conan ulang tahun kita bingung, dia belum bisa makan aneh-aneh makan kue susu semua kan. Sekarang Conan sih rasanya 3 hari sekali bisa kita challenge makanan baru, tapi harus hati-hati dan pelan-pelan dan sedikit-sedikit gitu. So ya kita ya begitu struggle kita sekarang ini. Fundraising campaign kita sebenarnya harusnya berakhir di bulan ini, tapi kita perpanjang lagi karena alasan yang tadi. Setiap minggu kita masih buang itu tadi gue bilang, setiap minggu harga rumah sakit Conan tuh sekitar 2-3 iPhone untuk berobat sama rumah sakit selama keluar. Jadi udah sebulan lebih. Berapa sih? 4-5 minggu. 5-6 minggu. 5-6 minggu. 5-6 minggu itu berarti 5 kali 3 15 iPhone lah harganya. Jadi kita perpanjang kita bisanya. Thank you buat kalian support, thank you banget. Berdoa supaya kalian kondisi COVID di Indonesia cepat terkendali, ketemu vaksinnya, karena itu menentukan seberapa cepat kita bisa balik ke Indo. Kalau enggak, daripada resiko ya, kalau gue sendiri pulang tiba-tiba nggak bisa balik ke sini, waduh cilaka. Karena bisa balik ke sini karena Conan dan Kristal juga nggak bakal ada asuransi yang mau terima. Gitu. Jadi, lebih baik kita tidak pulang dulu daripada kita tidak bisa balik ke sini. Please lah buat Indonesia tidak red zone lagi supaya kita bisa pulang, oke? Kayaknya hari ini update-nya begitu aja. Tuh Conan sudah lebih aktif, bisa jalan-jalan, belum jalan sih, ngerangkak masih. Dan teriak-teriak. Kalau jalan dituntunin bisa, tapi dia belum bisa yang dari tiduran bangun untuk berdiri itu belum bisa. Tapi kalau begini turun ranjang berdiri jalan bisa. Ayo bangun sini, ayo bangun. Oke, ayo berdiri, ayo. Anak umur 8 bulan, padahal umur 5 tahun. Kayak film horor tahu. Dia kadang-kadang nyamperin kita merangkak. Good. Hai semua. Hai. Ntar jatuh kok, jangan ke sebelah sana kok. Kasih lihat matanya. Hai. Hai semua gitu. Tuh, bulu-bulu di muka dia udah mulai berkurang karena bata-batanya juga mulai berkurang dan rambutnya udah mulai tumbuh. Ya kok ya? Bulu di mukanya mau dicukur nggak kok? Enggak. Kenapa nggak mau? Ganteng ya? Bagus ya?
Lucu ya. Alisnya makin tipis tuh, balik normal deh kirinya. Bulu matanya mulai rontok. Coba bulu mata tetap panjang, alisnya tetap panjang, bulu mukanya aja yang hilang. Oke, rasanya update kita ini. hari ini tentang konon begitu aja. Dadah pok gitu. Dadah semua. Dadah semua. Bye.